Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa semua kepada teman-teman kelas filsafat ilmu yang sangat saya banggakan, baik kelas A maupun kelas B. Hari ini dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang metodologi ilmu. Ya, ini penting sekali untuk memahami dan juga membahas hal ini karena menjadi basis pemahaman dalam filsafat ilmu juga ya. Saya izin untuk share screen dulu. Nah, kita bisa berbicara tentang metodologi ilmu ya, baik itu arti, kemudian prinsip-prinsip, jenis-jenis, langkah-langkah seperti apa. Arti dari istilah ya, ini harus Anda pahami dulu yang paling basis, yang paling mendasar, metode. Metode itu cara yang ditempuh dalam ilmu untuk memperoleh kebenaran, sifatnya teknis ya. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu pengetahuan, mesti harus mengetahui istilah metode ya, yang berarti cara yang ditempuh dalam ilmu untuk memperoleh kebenaran dan ini sifatnya teknis. Kemudian metode ilmiah itu mencakup 4 aspek ya. Yang pertama pola prosedural. Ada pengamatan di sana, kemudian ada percobaan, ada pengukuran, kemudian ada survei, kemudian ada deduksi ya, pengambilan kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus, ada induksi, pengambilan kesimpulan dari hal yang sifatnya khusus ke umum, ada analisis ya, ada sintesis seperti itu. Ini perlu Anda pahami, nanti kita jelaskan ini di diskusi kita di e-learning seperti itu ya. Kemudian ada tata langkahnya, yaitu yang pertama penentuan masalah, kemudian perumusan kerangka teori, kemudian hipotesis jika ada, patokan duga ya atau hipotesis, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, teknisnya dan sebagainya, kemudian pengujian hipotesis jika ada dan juga penarikan kesimpulan. Ini penting untuk dipahami tata langkah. Kemudian yang ketiga adalah beberapa teknik pengambilan data. Nah, ada dengan wawancara ya, kemudian ada dengan daftar pertanyaan, kemudian perhitungan, pemanasan, pengamatan dan lain-lain seperti itu. Aneka alat yang digunakan, ada komputer, bisa lembar angket, bisa meteran, timbangan, dan lain sebagainya yang itu cocok untuk penelitian yang sedang dilakukan atau kajian yang sedang dilakukan. Kemudian ada istilah metodologi ya. Metodologi itu adalah bidang logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Bagaimana kemudian tentang penalaran yang logis, yang rasional, dan juga konsisten serta koheren. Karena ini adalah bidang logika, maka terkait dengan penalaran yang logis dan rasional. Kedua, kajian perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh, ya, yaitu prosedur ilmiah yang ditempuh itu dikaji urutan-urutan langkahnya supaya atau agar pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri yang ilmiah seperti itu. Kemudian ada metametodologi. Metametodologi ini adalah kajian tentang sejauh mana ilmu-ilmu memperoleh titik tolak metodis yang sama dan bila mana terdapat perbedaan, bagaimana sifat perbedaan di antara disiplin-disiplin ilmu dan dapatkah ilmuwan bertumpu pada sains yang monometodologis atau plurimetodologis seperti itu. Kemudian ada prinsip prinsip metodologi menurut para tokoh ya, ada dari A.G. Ayer, yaitu suatu pernyataan yang mengandung makna jika dan hanya jika diungkapkan ke dalam bentuk analitik atau proposisi empirik yang dapat diverifikasi. Itu prinsip verifikasi menurut A.G. Ayer. Kemudian prinsip falsifikasi menurut Carl Raymond Popper ya. Sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Kemudian semakin sulit ditemukan kesalahannya, eh, semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu mengalami pengukuhan atau corroboration seperti itu. Kemudian jenis-jenis metodologi ya, ada menurut versi Habermas atau Jürgen Habermas, seorang filsuf masa Frankfurt dari Jerman. Yang pertama metodologi ilmu alam atau ilmu sosial empiris ya. Itu dari besar observasi, kemudian penguasaan teknisnya. Penting sekali dalam kajian-kajian ilmu empirik itu observasi dan penguasaan teknis-teknis metodologinya. Kemudian ilmu histeris hermeneutis ya, pemahaman arti via atau melalui bahasa, pengembangan intersubjektivitas, jadi saling memahami interpersonal dan juga pendekatan yang multidisipliner, lebih fleksibel dibanding ilmu eksak atau ilmu alam.
Kemudian ilmu sosial kritis atau self reflection, yaitu pembebasan dari kesadaran non reflektif ya. Ini yang penting untuk Anda pahami, bisa dipelajari nanti ya, tolong dibaca dan referensinya adalah buku filsafat, pengantar filsafat dari Louis Katchoff ya, Louis Katchoff tulisannya dan juga dari Titus Nolan dan Smith, persoalan-persoalan filsafat atau living issues in philosophy seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dipelajari dan kita bisa diskusikan di WA group dan juga di e-learning seperti itu.